kau? TikTok Penias tuh, orang bagus nih, banyak seksi-seksinya. Aku tahu TikTok, di Go Live pun aku tengok. Woi, tua-tua pun kau masih menengok begitu, Nur. Aku pun masih muda, tidak juga tengok begitu. Oh, ini sambil menari-nari kau mengajak kau si Jan. Simpan aja nanti kau tengok. Kawanku Beni. Ya sudah. Selalu Beni Pak baca. Enggak mau tengok begitu. Alah, kenalanku siapa ini? Sebenarnya banyak nih kenalanku. Di FB, di Instagram. Semuanya biasa aku baca sama dia nih di FB. Wih, nah Tuan, bukan kau sudah bertunang nggak? Masih lagi kau chat sama cewek-cewek lain? Memanglah sudah aku batunang, tapi tidak salah kan kalau aku baca sama perempuan lain. Iya, enggak salah tapi kalau kata kau tunangmu. Alah, jangan aku risau itu. Pandailah aku putar belit nanti. Kau jangan, balak tuh bila-bila siap datang. Kau stay di si Amin. Kalau kamu bercewek ramai, kau tanya sama aku. Aku duluan. Oh tua, apa masalahmu nih? Apa ya masalahku? Kau kacau tunangku di Facebook, kau minta nomor teleponnya, kau ajak jumpa dengan dia. Kau jamin itu tuduhan kalau kau tidak ada bukti. Apa pula? Tidak bukti. Mau saya kasih tengok? Iya, kasih tengok lah. Ah, ini dia. Tunangku, screenshot. Tengok. Apa kau kata lagi? Tengok. Wih, nah, Mol, tunang orang pun kau mau kacau. Bukan sepupumu kini Nun, kau kacau juga. Ais. Apalah sih Nun. Itulah, kan? Kau udah percaya aku. Kau udah duluan makan garam nih. Bulan depan saya mau kawin sudah nol. Kau kacau lah saya punya tunang. Mana lah aku tahu itu tunangmu man. Iyalah, kau tahu sudah ada tunangmu, kenapa juga kau mau kacau perempuan lain? Itulah, sudah jak kau bertunang, yang kau kacau tunang orang lain kenapa? Sebetulnya kau ini cari penyakit. Sadar diri dah, wah. Kau ini sudahlah tua. Itulah, lain sekali. Dengar apa aku cakap, lain kenapa lah, sudah. Kenapa kamu bising-bising? Aku baru keluar kerja pada Ustaz Khairi. Bising sudah kamu. Iya, Ustaz. Apa tadi ya bising-bising masana jalan dengan si Haji, lepas Haji jemput tanah tadi jalan di lorong itu dengar sudah macam ada bunyi bertengkar bergaduh di sini, kenapa? Iya, Rif. Kenapa tuh bising-bising tadi? Tadi tuh si tua nih tengok TikTok sambil menari-nari sambil ajak si Ijan lagi ya. Lepas tuh udah cerita lah pasal dia ini chat perempuan banyak. Nggak tahu pula salah satu perempuan dia chat tuh tunang abang mana. Itulah Iya, bising-bising tadi. Iya Ustaz, dia kacau tunang saya. Ustaz, saya mau Iya. tanya, apakah hukumnya mengganggu tunang orang? Oke, begini ya, berkenaan tentang tunang ini. Kalau untuk kita paham dalam bahasa kita lah, tunang ini adalah satu ikatan ataupun mungkin satu tanda yang boleh kita sebut bahwa pihak laki-laki beserta keluarganya dan juga pihak perempuan beserta keluarganya itu bersetuju untuk menikahkan anak mereka. Kita tidak tahu lah bila masanya, tapi itu yang kita maklum, yang kita tahu. Jadi memang jelas-jelaslah hukum ataupun perbuatan orang yang mana mengganggu tunang orang lain, apalagi dia ini sudah bertunang, dia pergi kacau tunang orang, ataupun dia ini belum bertunang kah, tapi dia tahu yang itu tunang orang, dia pergi ganggu, hukumnya berdosa. Kenapa? Sebab disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian Imam Syafi'i dalam musnadnya, kemudian Imam Ahmad pun dalam musnadnya, termasuk Imam Bukhari di dalam sahihnya, menyebutkan bahwa baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Sadaqa Rasulullah. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu bertunang ataupun melamar atas tunangan ataupun lamarannya orang lain.
Nah, dari situ ulama menyebutkan bahwa hukum ganggu kacau tunang orang ini hukumnya adalah berdosa. Walaupun kita tahu bahwa tunang itu tidak berapa digalakkan. Bila orang bertunang itu dalam hukum tidak berapa digalakkan untuk war-warkan, melainkan bila nikah. Nah, tapi bila kita tahu macam sini kan orang-orang sini juga dekat-dekat, mustahil lah si Nur tidak tahu, mustahil lah pula kawan-kawan yang lain tidak tahu itu tunangnya. Biasanya tahu, apalagi kalau keluarga dekat kan mesti tahu. Jadi bila kita tahu hukumnya itu haram, tidak bisa kita ganggu. Jadi boleh tak paham ya, Iman? Nah, Nol bisa paham ya. Nah, Anda pun dengar juga nih, si Nol ini pun sudah tunang ini kan. Nah itulah, tidak bisa juga kan, sudah ada tunang ini. Siman pun sudah tunang, dia tidak ganggu tunang orang. Jadi kita jangan ganggu tunang orang, gitu ya. Saya ada soal. Ya, Betulkah bernikah ini atau kawin ini satu ibadah? bernikah atau berkahwin ini adakah dia adalah satu ibadah? Soalan daripada selamatlah. Jadi bernikah ataupun orang kata bahasa kita ini kawin, nikah ini bila kita mau bercerita ataupun menyampaikan tentang nikah, maka kita kena paham bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dijadikan, diciptakan setiap daripada makhluk segala sesuatu. Makhluk ini itu zaujaini, yaitu berpasang-pasangan. Jadi ada pasangan-pasangannya supaya apa, kata Allah Ta'ala, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu ini mengingati aku, mengingat kebesaran dan juga keagungan Allah Ta'ala. Laki-laki pasangannya itu perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Jadi itu kita maklum tahu. Kemudian bila kita melihat pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, dalam sepotong ayat itu Allah taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba' fa in khiftu alla ta'dilu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nikahilah kamu wahai laki-laki dari kalangan perempuan ini dua, masna wa sulasa, tiga, ataupun wa ruba, ataupun empat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sekiranya kamu ini risau ataupun khawatir bahwa Allah ta'dilu, kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Nah, jadi pernikahan ini itu memang bahagian daripada suruhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Shadaqa Rasulullah. Bersabda Nabi kita, Nabi SAW menyebutkan bahwa wahai para pemuda ataupun kitalah yang masih bujang-bujang inilah, Nanda yang masih bujang-bujang ini, bernikahlah kamu, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kamu ini mampu, maksudnya ada kemampuan, ada kebolehan, mungkin sudah kerja, mungkin sudah ada tuntutan. Jadi daripada hadis ini sebenarnya, bila si Selamat tanya tadi kan, hukum pernikahan ini ibadahkah? Ya, kata ulama itu ibadah, dan hukum asalnya itu bukannya wajib. Kalau mengikut pendapat daripada kebanyakan ulama, hukum asalnya itu adalah sunat. Nah, sebab nikah ini dia bisa menghalang daripada nafsu syahwat yang salah, maksudnya dilemparkan ataupun diletakkan pada tempat yang salah. Kemudian ia juga bisa menghalalkan perhubungan antara pasangan lelaki dan juga perempuan. Jadi macam yang Anda sebutkan tadi, hukum pernikahan itu hukum asalnya adalah sunat. Jadi ulama
ada yang membahagikan menyebutkan hukum pernikahan itu pecah pula dia kepada 5. Yang pertama wajib. Macam mana bisa jadi wajib? Dia jadi wajib bernikah pada ketika dia ada kemampuan, ada kebolehan, tapi dia khawatir, dia takut, dia ini mempunyai contohnya nafsu dan juga perasaan yang sangat kuat dengan pasangannya, dengan wanita lah, pasangan lawanan ya, bukan pasangan yang sama, itu ganjil pelik sudah. Jadi orang macam begini hukumnya wajib dia kawin. Nampak gambar ini, oh enggak boleh, nampak tiang listrik macam nampak perempuan, nah itu tapi ada kemampuan jadi bisa kawin, sudah wajib dia kawin pada ketika itu. Lalu macam mana bisa sunat? Ada kemampuan, dia mampu tahan nafsunya, tapi ditakuti ataupun dikhawatiri dia ini nantinya bisa juga berubah arah hatinya itu. Jadi hukum orang yang seperti ini ada kemampuan dan juga mau menjaga dia punya fitrahnya, nafsunya, maka hukumnya sunat berkahwin. Kalau harus macam mana? Harus ini ialah dia ada kemampuan, lepas itu dia mungkin memang betul-betul tiada ataupun kurang betul rasanya untuk bernikah, maka harus dia bernikah. Makruh macam mana? Dia mungkin kurang sedikit daripada segi dia punya harta, ataupun dia ini ada kelemahan sedikit. Jadi macam mana? Dia takut nanti dia pula bisa menjadikan orang wanita yang dia nikahi ini mungkin nanti sakit kah, dia pemarah, dia tahu dia bisa pukul orang, maka hukumnya bisa jadi makruh. Yang haram macam mana? Mungkin yang termasuk dalam tempat-tempat ataupun situasi yang haram ini adalah yang memang jenis panas baran, mungkin juga dia ini dari segi akal pikirannya mungkin sudah rosak, mungkin dari segi akhlaknya rosak, dari segi kemampuan zahir batinnya pun tidak ada. Jadi hukum pernikahannya bisa jatuh haram. Jadi itulah sedikit yang kita boleh tahu, yang kita boleh paham tentang pernikahannya. Terima kasih Ustaz. Berkenan begini Ustaz, berkenan si Nuradin tadi tengok TikTok lagi boleh sampai dia menari-nari. Apa pula hukum di kalau kita tengok benda-benda begitu? Oke, berkenaan tentang TikTok, Bigo Live itu satu benda yang boleh kita hukumkan ya, satu benda yang baru. Jadi berkenaan apa satu benda yang baru, perhatikan ya, Ana belum mau sebut tentang hukumnya dulu. Sebab bila kita mau bercakap tentang hukum, kita tidak boleh cakap sembarang. Kita kena melalui daripada ilmu fiqh, usul fiqh, kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh ulama. Jadi begitu. Dia satu benda baru. Kita sebut TikTok, Bigo Live satu benda yang baru, Facebook, telepon satu benda yang baru. Oke. Kemudian tentang benda-benda yang baru ini, ulama kita memang ada memberi kaidah kepada kita. Antaranya kaidah yang disebutkan al-aslu fil asya'i ibahatan hatta yadillu dalil ala tahrim. Apa maksudnya itu? Maksudnya asal-asal satu benda nih, satu perkara, ataupun kita boleh sebut juga kebanyakan perkara yang mana tidak ada dia punya asal, tidak ada dia punya ambilan hukum yang boleh kita hukum terus ini haram ke apa, maka hukumnya adalah ibahah, yaitu harus, melainkan hinggalah hatta yadillu, sehingga sampai datang dalil yang mana mengharamkan. Oke, Ana belum cakap hukumnya harus dulu. Nah, sebab kita belum mau bicara tentang isi-isi di TikTok ini. Jadi bila kita melihat TikTok, kan kita akan tengok kebanyakannya TikTok ini apa yang ada? Si anu nih yang tahu apa? Menari, apalagi ada ialah perempuan, lelaki pun ada juga. Jadi kalau hal-hal yang begitu itu kan bisa mendatangkan biasanya tohmahan. Kemudian memanglah kalau nampak aurat misalnya, ataupun hal-hal yang mana memang jelas haram pada syariat, hukumnya pastilah haram. Walaupun disebutkan ulama, walaupun satu-satu hal itu dia bendanya biasa tapi tidak berfaedah, hukumnya makruh. Tapi ada kaidah yang menyebut bahwa ma ada ilal haram fahuwal haram. Apa-apa benda yang membawa kepada haram, maka hukumnya adalah haram. Itu kaidah.
usul fik. Jadi bila kita tengok TikTok ini, kalau memang banyaknya menari, banyaknya nampak aurat, banyaknya nampak perempuan misalnya, itu kita jelas tahu haram. Jadi dia punya perantaranya apa? TikTok. Kalau TikTok itu membawa kepada haram, maka TikTok itu sendiri jadi haram. Kemudian yang Anda sebutkan tadi berkenaan tentang bisa mendatangkan tohmahan, itu ada kaidah dalam hukum fik, dalam usul fik itu disebutkan, kawaid fikih disebutkan bahwa ittaqu mawadi'il, hati-hati kamu dengan setiap perkara ataupun tiap hal yang mana bisa membawa kepada tomahan. Satu benda yang bisa membawa kepada tomahan. Kaidah ini sebenarnya diambil daripada perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan bahwa man salaka masalikil, barang siapa yang berjalan di jalan orang yang mana jalan yang dia lalui atau tempuh ini adanya tomahan, maka dia akan ditohmah ataupun dicakap-cakap. Nah, jadi kita tahu di TikTok itu tadi macam mana sebut, isi-isinya itu adalah benda-benda yang tidak berfaedah ataupun benda-benda yang mana banyak hal-hal yang membawa kepada keharaman, maka hukumnya itu bisa jadi haram. Melainkan sekiranya TikTok ini digunakan untuk medan-medan dakwah. Contohnya apa? Mungkin ada yang bawa ayat Quran, ada yang bawa qasidah, ada yang mungkin bawa hadis Nabi, tapi dalam bentuk yang mana dia rubah dan tidak merendahkan martabat Quran dan hadis itu sendiri, mungkin dengan jalan yang macam mana, kalaupun ada latar belakang background atau musiknya bukan musik yang baca Quran atau baca hadis, tapi musiknya dangdut misalnya, bukan, tapi dikenakan mungkin qasidah, mungkin apa orang main ini piano biola, ataupun mungkin seruling misalnya, maka hukumnya itu bisa kita, bukan kita rubah ya, maksudnya berdasarkan kaidah, maka itu bisa-bisa dia jadi haram kah, harus kah, bisa juga jadi apa-apalah. Mungkin sejak kita tidak tahu yang ke depan, bisa-bisa kalau TikTok sejak yang ada itu sih yang orang bisa lihat, kemudian ada pula jalan pengenalan daripada dakwah di situ, bisa-bisa jadi sunat pula kalau TikTok saja yang adalah masa itu. Tapi zaman ini bukan TikTok saja yang ada, pergilah kita mengaji di masjid, gimana-mana tempat. Jadi boleh paham ya. Nah, kita tidak menghukum terus hukum begitu, kita ikut kaidah yang ulama sudah jelaskan dengan kita. Ustaz, ada pun ada soalan ya. Iya. Apabila umur kita sudah lanjut, Ustaz, apa yang perlu kita perbanyakkan, Ustaz? Oke, berkenaan umur yang sudah lanjut ini ya, berkenaan umur yang sudah lanjut, maka kita melihat kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mafhum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah taala menyebutkan bahwa apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, lalu ia pun berdoa, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai. Nah, itu dalam surah Al-Ahqaf. Kemudian apalagi ayat itu juga menyatakan bahwa berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucu, maksudnya keturunan. Sesungguhnya aku bertaubat kembali kepadamu, kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim. Jadi dalam ayat Quran ini kita melihat bahwa peringatan dan juga disebutkan tentang umur 40 tahun ini adalah sebagai satu tanda aras di mana kita ini sebenarnya kena benar-benar kembali, kena benar-benar orang kata ibadah, zikir kita, puasa kita itu kita sudah tujukan, kita sudah hadapkan, kita sudah arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru
tadzakkaru fihi min tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Shadaqallahul azim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, apakah kami tidak memanjangkan, kata Allah taala, umurmu dalam tempoh yang cukup untuk berfikir, untuk ingat bagi orang-orang yang mahu ingat ataupun berpikir. Dan apakah tidak datang kepadamu memberi peringatan. Jadi pun sama, bila kita perhati kepada ayat Quran ini, bahwa Allah Ta'ala memberikan kita umur, mungkin lanjutan usia 20, 30, apalagi kalau sudah sampai 40 lebih lagi, itu adalah sebuah, orang kata macam bonus pemberian lah, yang mana pada ketika itu kita kena baiki amal kita, diri kita, dan kita ini diberi peringatan. Kalau kita memerhati kepada hadis-hadis yang mana juga disebutkan oleh para ulama, bahwa antara tanda-tandanya itu apa? Bisa jadi kita punya uban, rambut kita yang dulu hitam akhirnya putih. Nah, kata orang-orang lama nih, mata sudah kabur, gigi sudah gugur, pipi sudah kendur, rambut ikut gugur, lupa dia umur, kemudian yang menunggu nanti lubang kubur. Nah begitu. Jadi sepatut-patutnya kita ini sebenarnya bukan pun perlu tunggu tua, semua kena beramal, tapi bila betul-betul kita Allah Ta'ala kasih bonus, kasih waktu sampai 40, apatah lagi lebih, disitulah waktu dan masanya untuk kita beramal ibadah. Jangan sibuk mau hal-hal yang mana mungkin bisa membawa hati kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak harap semua pun bisa paham, dan anak pun dapat paham apa yang anak cakap, dapat kita amalkan, kita sampaikan kepada diri kita sendiri, terutama ahli keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Minum, Ustaz. Ya, minum. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim.